Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rizqna al-ikhlas fin niyyati wal qawl wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ahbabana al-kiram, nahdiyin nahdiyat dimanapun anda berada, melanjutkan kitab Sulamut Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa ma'na ashhadu anna Muhammadar Rasulullah an ta'lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf al-Qurashiyyu sallallahu alaihi wasallam abdullahi wa rasuluhu ila jami'il khalqi. Wa mana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan makna dari syahadat Rasul yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu apa? An ta'lama, yaitu mengetahui, wa ta'taqida, yaitu meyakini, wa tusaddiqa, dan membenarkan, wa tu'mina, dan beriman, mengimani, anna sayyidana, bahwa sesungguhnya sayyidana Muhammad, sayyidana wa nabiyyana Muhammad, bahwa Tuhan Nabi kita Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Qurashiyyu, yaitu Bani Quraisy, dari suku Quraisy, yang berasal dari suku Quraisy. Abdullah adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah, ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna dari syahadat Rasul adalah kita harus mengetahui, meyakini, dan membenarkan seluruh ucapannya, wa tu'mina, dan beriman kepadanya, bahwa sayyidana, Tuhan kita dan nabi kita, wa nabiyyina, dan nabi kita adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, dari suku Quraisy, sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang hamba dan juga utusan Allah yang diutus kepada seluruh makhluk Allah Ta'ala. Yaitu siapa? Manusia dan jin. Jadi makna dasar dari syahadat kedua ini adalah mengetahui, ya, dan meyakini dalam hati serta mengakui dengan lisan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bin Abdillah, yang berasal dari suku Quraisy, ya, adalah hamba dan utusan Allah kepada seluruh makhluk. Semua makhluk yang dimaksud adalah manusia dan jin. Jadi syariat Nabi sebelumnya itu tidak untuk jin, ya, hanya kaumnya saja. Sedangkan syariat yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah, itu untuk manusia dan jin seluruhnya, bukan hanya kaumnya saja, seluruhnya. Jadi maksudnya yang seluruh makhluknya itu adalah seluruh manusia dan jin yang diutus untuk didakwahkan kepada mereka agar mereka mau beriman kepada Allah. Jadi
Syariat yang dibawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berbeda dengan para nabi sebelumnya yang hanya diutus untuk berdakwah, yaitu tabligh, menyampaikan wahyu hanya kepada kaumnya saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ilan nasi ammatan." Ya. Dan dahulu nabi-nabi terdahulu itu diutus ila qaumihi khassatan, hanya kepada kaumnya saja. Wa bu'istu, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ilan nasi ammatan, ya, kepada seluruh manusia dan jin. Maksudnya demikian. Kenapa Nabi Muhammad diutus itu tidak kepada para malaikat, ya, hanya manusia dan jin? Karena tugas Nabi, ya, tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah tabsyir, memberi kabar gembira yang berupa pahala dan surga bagi orang yang beriman dan mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Serta yaitu tugas yang kedua adalah indar, yaitu memberi ancaman, ya, memberitahukan bahwa ada ancaman dan azab, ya, kepada mereka yang tidak mau beriman. Yaitu ancaman dan azab seperti apa? Neraka yang menyala-nyala bagi mereka yang kufur, tidak mau beriman dan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan para malaikat diciptakan dalam keadaan tidak berpaling kecuali pada ketaatan. Jadi Allah menciptakan malaikat itu semuanya taat. Semuanya taat. Jadi kalau ada cerita bahwa malaikat pernah melakukan dosa, itu cerita dusta. Ya, cerita dusta. Allah menciptakan malaikat itu semuanya taat kepada Allah. Dalilnya apa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 213, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidatan. Ya, kanan nasu ummatan wahidatan fab'asallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundirin. Ini adalah dalil bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk tabsyir dan indar, memberikan kabar gembira dan memberi kabar ancaman, memberi ancaman azab neraka. Ya, dahulu, ya, kanan nas ummatan wahidah, dahulu umat manusia itu wahidatan, yaitu hanya satu, yaitu apa? Beragama Islam. Ya, sebelum wafatnya Nabi Idris, manusia itu dalam keadaan umat yang satu, yaitu semua beragama Islam. Kemudian Allah mengutus para nabi untuk tabsyir dan indar, ya, setelah terjadinya kekufuran pasca wafatnya Nabi Idris, Nabiullah Idris. Ya, sedangkan malaikat, ya, itu tidak pernah bermaksiat. Dalilnya apa? Surat At-Tahrim ayat 6. Alaiha malaikatun ghiladun, alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di atasnya neraka ada para malaikat-malaikat yang kasar, ya. Jadi di neraka itu ada para malaikat yang kasar, yang tugasnya itu tidak bermaksiat kepada Allah, yang tugasnya menyiksa orang-orang kafir, ya. Malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap hal-hal yang Allah perintahkannya kepada mereka dan selalu melakukan apa yang diperintahkannya. Jadi itu, walaupun malaikat itu berada di neraka, tetapi
nikmat yang dia peroleh adalah dengan cara semakin menyiksa orang-orang kafir di neraka, maka malaikat itu merasakan nikmat yang sangat luar biasa. Nah ini jadi seluruh para malaikat itu mendapatkan kenikmatan, ya, walaupun malaikat itu bertugas di neraka. Tugasnya di neraka apa? Menyiksa kaum kafir. Semakin malaikat itu menyiksa kaum kafir, maka semakin nikmat yang ia peroleh, yaitu malaikat memperoleh kenikmatan yang luar biasa. Jadi begitu. Sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad juga diutus pada para malaikat sebagai penghormatan atas beliau, yaitu apa? Irsalu at-tashrif, ya, sebagai penghormatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajib kita yakini, wajib kita pahami dan imani, wajib ain, ya, wajib kita imani, wajib ain, bahwa mengetahui Nabi kita, Nabi Muhammad bin Abdullah Al-Quraisy, ya, Al-Quraisy, ya. Sedangkan mengetahui nasab ini, beliau sampai Abdi Manaf, ya, adalah fardu kifayah. Sampai Abdu Manaf itu fardu kifayah. Jadi mengetahui bahwa Nabi Muhammad bin Abdullah Al-Quraisy itu wajib diketahui oleh seluruh umat muslim, ya, seluruh umat Nabi Muhammad wajib mengetahuinya, ya. Tidak hanya Nabi Muhammad tok kemudian tidak tahu binnya siapa, tidak boleh. Harus tahu bapaknya, yaitu apa? Bin Abdillah, Muhammad bin Abdillah Al-Quraisy. Nah, sedangkan untuk mengetahui sampai nasabnya ke Abdi Manaf adalah fardu kifayah. Ya, Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf ini adalah fardu kifayah, ya. Dan seterusnya itu sunnah, ya, seterusnya sampai, ya, itu sunnah. Yang fardu ain sampai bin Abdillah, yang fardu kifayah sampai Abdi Manaf. Wallahu a'lam wa ahkam. Kita teruskan nanti insyaallah di episode berikutnya. Dari saya, wallahu a'lam wa ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.